Saya ingin ke Pak Cepi. Tentu kita sebagai umat manusia mencintai namanya perdamaian. Tidak berharap adanya saling serang menyerang dan juga perang satu sama lain. Tapi Pak Cepi, yang cukup menarik di sini sampai sekarang Iran tidak melakukan serangan. Apakah memang karena, maksud saya Israel tidak melakukan serangan. Apakah memang karena Israel mendengarkan nasihat dari Amerika Serikat jangan lakukan serangan balasan, atau mungkin ada yang ditakutkan sesuatu yang begitu besar yang bisa saja dilakukan oleh Iran balasannya kepada Israel kalau Israel tidak melakukan penyerangan sampai sekarang? Saya nggak yakin Iran tidak akan menyerang. Dia pasti akan, Israel tidak akan menyerang. Dia pasti akan menyerang, hanya dengan penuh kalkulasi. Ya. Keuntungan sementara kalau kita melihat gambar besar dari dunia ini adalah sejak Perang Dunia Kedua selesai, yaitu dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka seluruh dunia tuh kompak. Oke deh, capek kita perang nih ya, kan habis Perang Dunia Pertama 1914, 1918, Perang Dunia Kedua 1939, 1945, udah deh kita menuju ke perdamaian dunia, kan, menuju kepada global peace and prosperity. Itu sebabnya kemudian dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, apa segala macam. Sayangnya baru 2 tahun dunia bersepakat untuk perdamaian, sudah muncul Perang Dingin tahun 47 sampai tahun 91. Perang Dingin adalah arena persaingan perlombaan industri senjata antara timur dan barat. Disitulah, pada era situlah terjadi percepatan kemajuan teknologi persenjataan, military industry pada waktu itu maju sangat pesat. Tetapi perang dunia ketiga tidak akan muncul, ya, ada tulisan-tulisan dari para military thinker mengatakan tidak akan. Kenapa? Karena ada trump card. Trump card itu apa? Nuklir. Senjata nuklir itu menjadi trump card. Tahun 45 selesai, pada janjian semua, oke ya, kita musnahkan semua senjata nuklir semua. Ya, ada perjanjian internasional memusnahkan senjata nuklir. Tapi kan orang nggak ada yang, kita nggak bisa berharap semua orang jujur kan. Memusnahkan mungkin sekian dimusnahkan, tapi sekian masih. Dan terpeta akhirnya bahwa ada beberapa negara yang tetap masih memegang senjata nuklir itu. Dan senjata nuklir itulah yang menjadi trump card. Tadi diceritakan tentang Teluk Babi misalnya, peristiwa Teluk Babi di Kuba pada saat Amerika mendukung pemberontakan di Kuba. Untuk menghabiskan rezim di Kuba itu, Rusia bilang, nah, Uni Soviet pada waktu itu bilang, oke, kalau ada Amerika di situ, kita akan hadir juga. Apa yang terjadi? Balik lagi, nuklir itu trump card, jadi masing-masing menahan diri. Yang membuat orang menahan diri sekarang adalah penggunaan senjata nuklir. Kenapa? Senjata nuklir itu adalah mass destruction. Dia pemusnah massal, dan kalau sampai terlanjur digunakan, maka game over ya, dunia kiamat saya kira. Karena kapasitas senjata nuklir itu sangat luar biasa. Pengaruh radiasinya, pengaruh dampak lingkungan, pengaruh segala macam. Dan canggihnya juga luar biasa. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bob Woodward ya, tentang Donald Trump in the White House, itu ada diuraikan di situ bagaimana kecanggihan senjata nuklir. Pada waktu itu Bob Woodward menulis tentang ada top secret agreement antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Apa tuh top secret agreement itu? Adalah bantuan dari Korea Selatan apabila ICBM Korea Utara launch ke Amerika. ICBM, Intercontinental Ballistic Missile dengan nuclear head yang berkepala nuklir, kalau diluncurkan dari Korea Utara, itu dalam waktu 38 menit udah meluluh lantakan Los Angeles. Sedangkan Amerika punya sistem pertahanan udara baru bisa mendetek 15 menit setelah launching. Artinya sudah terlanjur masuk ke US territory. Jadi dia memerlukan backup dari air defense system di Korea Selatan. Di Korea Selatan dia bisa membantu memberikan warning bahwa sudah di-launch dari Korea Utara 7 detik. Sehingga dia bisa mengintercept. Jadi bisa kami katakan Israel sampai dengan sekarang menahan diri karena ada daya ledak, daya rusak yang luar biasa, yang mungkin kalau itu dilancarkan senjatanya bisa berdampak ketika Iran juga mengklaim punya nuklir. Antara lain, negara-negara yang punya nuklir itu dengan mudah bisa terpetakan oleh negara-negara yang memang sudah punya nuklir. Dan nuklir itu, ya, senjata nuklir itu bukan senjata, ini nih senapan dengan peluru, enggak. Senjata nuklir itu sudah di preset targetnya masing-masing. Bahwa kalau di pos ini dia targetnya ini, targetnya ini. Jadi dia sudah menjadi satu sistem yang terpadu.
Dan negara-negara lainnya yang mempunyai persenjataan nuklir, dia juga punya setting tersendiri juga dalam perspektif national defense system dia, bahwa kalau dia diserang oleh sebuah negara di sana, dia harus membalasnya begini. Dia udah mempetakan semua itu, dia sudah mempunyai senario. Itu yang berbahaya, itu yang menyebabkan sekaligus berbahaya, tapi sekaligus itu truth card, itu yang bisa membuat orang untuk menahan diri. Mudah-mudahan hal ini bisa berkembang dengan arah yang positif sehingga bisa cepat diselesaikan konflik di Timur Tengah. Pak Tengku, ini cukup menyeramkan ya kalau memang seandainya sama-sama tidak menahan diri dan sampai pecahlah si nuklir itu. Dampaknya apakah hanya di Timur Tengah saja atau mungkin nanti negara-negara lain termasuk kita juga yang berada di Southeast Asia juga akan terkena dampaknya? Apa yang kemudian bisa dilakukan, Pak Tengku? Pertama, dampaknya akan sistemik, persis seperti Bapak Cepi Hakim tadi katakan. Punahnya umat manusia, punahnya peradaban, punahnya lingkungan hidup. Kita lihat kan baru-baru ini kejadian di Hiroshima Nagasaki seperti apa, hancur itu kota. Kemudian manusia yang masih hidup itu kulit meleleh, kemudian kanker yang berkesinambungan, cacat jantung, cacat pernapasan dan tenggorokan, sampai pada titik berpikir, ya Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Bocornya Chernobyl misalnya. Terakhir ya, betul Pak, Chernobyl tahun 86 ya Pak ya. Sama, sampai sekarang kan nggak bisa digunakan itu wilayah Chernobyl tersebut. Dan juga dites tumbuh-tumbuhan nggak hidup, kemudian juga hewan juga tidak hidup. Kalau ini terjadi, itu dalam waktu singkat itu akan berantai. Kita ini hidup sistemik, kita ini bagian dari dunia. Udara yang kita hirup itu terbatas dan juga ada sirkulasi udara sedemikian rupa di dunia. Angin, kemudian hujan, semuanya itu adalah ekosistem. Dalam hitungan jam akan merembet ke seluruh dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Bung Karno kan pernah bilang kan, pada saat beliau berpidato di Majelis Umum dalam dokumen yang berjudul To Build the World Anew. Beliau 3 kali menggunakan kata anew. Artinya dunia itu harus direformasi, terutama sekali PBB. Karena Dewan Keamanannya sangat-sangat tidak demokratis. Masih bernuansa tahun 45. P5 kan P5, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Kemudian sekarang ada istilah E10, Elected 10. Ya hendaknya PBB itu lebih demokratis dan dengan merancang indikator-indikator baru. Misalnya negara-negara di dunia ini mana sih yang terbesar? Belum terwakili kan, India besar, Indonesia besar, belum terwakili. Penduduknya besar, ke-1 Cina terbesar, kedua India belum terwakili, ketiga Amerika Serikat sudah terwakili, keempat Indonesia belum terwakili. Jadi ada indikator-indikator yang harus dikenalkan kepada dunia bahwa negara-negara ini juga berhak. Kemudian peradaban kita lihat peradaban Hindu belum terwakili, peradaban Islam belum terwakili. Jadi ada potensi Indonesia masuk, ada potensi India dan Indonesia masuk. Apalagi dukungan bagi perdamaian dunia. India aktif, Indonesia aktif. Jadi kita sebenarnya punya potensi untuk menjadi anggota tetap PBB di kelak kemudian hari, tentunya dengan rasio vetonya kita mungkin belum selevel dengan Amerika Serikat. Mungkin anggota-anggota baru ini nilai vetonya setengah begitu ya. Tapi kalau kita lihat kombinasi sekarang, Amerika Serikat di satu sisi berbenturan dengan Cina dan Rusia. Kemudian Inggris, Prancis itu di tengah-tengah. Sedangkan dalam kondisi tidak 5-0 ini ada potensi anggota-anggota baru ini punya pendapat yang berlainan. Dan kalau PBB itu menampung ide-ide reformasi seperti ini, dan mungkin semoga harapan saya Pak Prabowo punya ide ini dan dibawa ke PBB 17 hari pasca beliau dilantik. Seharusnya PBB lebih demokratis. Terima kasih banyak Pak Teguh Reza sudah bergabung di Kaur Petang. Pak Cepi Hakim, terima kasih penjelasan soal bahaya dampak nyata dari senjata nuklir tersebut. Baik.